Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu 31 Desember 2023. Inilah minggu paling akhir di tahun 2023 ini. Terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9 dan epistel dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6, diikat oleh topik atau tema Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah do partogi jala mual ni olopolop. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Yeremia pasal 31 mulai dari ayat 1 sampai 40 adalah Perjanjian Baru. Khotbah kita dari ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di hari Minggu sesudah Natal dan sekaligus minggu paling akhir di tahun 2023 dengan topik atau tema Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Jehovah do partogi jala mual ni olopolop. Saudara, saat ini kita sedang berdiri di hari dan sekaligus minggu paling akhir di tahun 2023. Dan jika Tuhan berkenan, maka hari ini juga kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024. Sungguh alangkah kita penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Nya lah kita bisa melewati tahun 2023 ini dengan berbagai-bagai warna pengalaman hidup yang kadang hitam pekat, tetapi juga tak sedikit warna putih, cerah, penuh sukacita yang diizinkan Tuhan terjadi selama 1 tahun atau 365 hari ini. Kita sudah melewati 52 kali minggu-minggu biasa, ditambah 2 perayaan besar, yakni ada Jumat Agung, hari Jumat, dan peringatan kenaikan Yesus ke sorga hari Kamis. Ditambah lagi 3 pesta yang dirayakan 2 kali, kelahiran Yesus kedua, Paskah kedua, dan turunnya Roh Kudus kedua, yang semuanya itu kita rayakan di hari Senin. Bila kita jumlahkan semuanya,
maka 57 kalilah peribadahan. Belum lagi kita sebutkan berbagai-bagai jenis ibadah lainnya yang diorganisir gereja. Ada ibadah rumah tangga yang kita sebut juga pertangyangan, yang berlangsung sekali seminggu sejak Februari biasanya hingga akhir November. Dan ibadah-ibadah PA, penelaahan Alkitab, dilakukan oleh seksi-seksi lainnya dalam gereja kita. Tentu kitalah yang tahu bagaimana kehadiran kita dalam semua ibadah-ibadah yang berlangsung selama 1 tahun itu toh. Dan kitalah yang juga tahu bagaimana pengalaman kita dalam mengikuti ibadah-ibadah itu dan apa buahnya dalam hidup kita sendiri. Kita yang tahu, Bapak Ibu. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman orang Israel di saat berada dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Menurut nats khotbah kita ini, apa yang terjadi saat itu bagi orang Israel, khususnya sebagaimana dalam Yeremia pasal 31 ini. Saudara, sebagian besar dari orang Israel selatan atau Yehuda sudah berada di pembuangan Babel mulai tahun 605 sebelum Kristus. Banyak yang sudah terbuang, terutama orang-orang muda seperti Daniel, Sadrach, Mesak, dan Abednego. Mereka lah yang mula-mula terbuang ke Babel itu. Dan seterusnya di tahun 597 ribuan diangkut ke Babel. Dan di tahun 587, 10 tahun berikutnya setelah 597 itu, nah Yerusalem dihabisin, bait Allah Bagas Joron Idebata itu dihancurkan rata tanah. Semua orang diboyong ke Babel termasuk Yeremia sendiri. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka dibuang ke Babel itu? Hak-hak politis, hak-hak berbudaya, hak-hak kemanusiaan mereka sangat-sangat dilecehkan. Mereka dianggap warga negara kelas kambing toh. Mereka tidak dihargai sama sekali, tidak diperhatikan. Hak-hak beribadah dan melaksanakan praktik-praktik agama sesuai dengan pengajaran agama Yahudi juga dibatasi. Tidak ada kebebasan. Bait Allah juga tidak ada, Bapak Ibu. Mereka juga tidak punya semangat kerja. Melempem, ibadah terhenti, doa berhenti, semuanya kehidupan mereka lumpuh, terpuruk, Bapak Ibu. Mereka banyak yang putus asa. Tidak ada lagi yang mereka anggap sebagai tempat mengadu. Bahkan Tuhan sendiri bagi mereka sudah dianggap kalah. Akhirnya mereka jadi apatis sama sekali. Semua keadaan mereka yang di Babel itu terdengar ke kuping Yeremia. Ini masih dalam pembuangan kedua ini. Yeremia masih belum ikut dalam pembuangan pada waktu itu. Yeremia masih di Yerusalem. Meskipun di tahun-tahun seperti yang kita katakan tadi, Yeremia akhirnya juga di tahun 587 ikut terbuang ke Babel. Saudara, dari Yerusalem lah Yeremia menulis surat ini dengan tujuan untuk mendorong, menyemangati orang-orang Israel yang ada di Babel itu agar semangat kerja, agar iman mereka jangan pupus, jangan mati, agar pengharapan mereka terhadap campur tangan Tuhan, kuasa Allah itu hidup kembali. Saudara, apa kata Yeremia kepada mereka yang menderita di pembuangan Babel itu? Yeremia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang mendorong orang yang sedang menderita itu agar bangkit dari keterpurukan. Dari ayat 7 sampai dengan ayat 9 khotbah kita. Di ayat 7 Yeremia mendorong mereka, hendaklah orang Israel yang berada di pembuangan Babel itu bisa bersorak-sorai, bersukacita, bersukaria, dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Kalau disebut di sini sisa-sisa Israel, yaitu orang-orang yang masih bertahan dalam imannya. Kemudian pada ayat 8, ada janji pemulihan dari Tuhan. Ada restorasi. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel itu dari utara dan dari ujung bumi. Di antara mereka ada yang buta, ada yang lumpuh, ada perempuan yang sedang mengandung, ada yang sedang atau sudah melahirkan. Mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Itulah janji Tuhan.
Pada ayat 9, Tuhan menjanjikan juga akan memimpin mereka yang menangis, menghibur mereka, akan membawa mereka ke tempat yang aman, di jalan yang rata, dan mereka tidak akan tersandung lagi. Tuhan akan membawa mereka ke sungai-sungai, menggambarkan damai sejahtera dan sukacita, kelemah lembutan itu Bapak Ibu. Tuhan itulah Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungnya. Saudara, itulah surat dan pesan Tuhan kepada orang Israel di pembuangan Babel yang berisi jaminan pemeliharaan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Dan inilah juga yang memberi kita topangan di saat kita sedang meninggalkan tahun 2023 dan menghantar kita memasuki tahun yang baru. Tahun yang kita harapkan penuh anugerah. Dalam topik atau tema Tuhan memimpin dan sumber penghiburan. Jehovah do partogi jala mual ni olop-olop. Saudara, demikian khotbah kita di hari Minggu sesudah Natal dan sekaligus minggu paling akhir di tahun 2023 dengan topik atau tema Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Jehovah do partogi jalamual ni olop-olop. Saudara, di minggu paling akhir dari tahun 2023 ini, lewat pengalaman orang Israel, kita dibekali beberapa pengajaran yang sangat-sangat penting. Mari kita lihat. Pengajaran pertama, mari bangkit dari semua keterpurukan hidup kita. Saudara, dalam benak hati orang Israel yang terbuang saat itu bahwa mereka sudah hilang, mereka sudah habis. Dalam bahasa Batak tuh lebih kasar lagi, nggak mau nguduo. Tidak ada lagi pengharapan bahwa mereka akan kembali ke kota Yerusalem. Tidak ada lagi pengharapan mereka akan pulang ke negerinya. Semuanya itu sudah pupus. Mereka berpikir bahwa Allah mereka sudah kalah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi untuk mengembalikan mereka pulang ke Yerusalem, nggak bisa lagi. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Tuhan mengungkapkan kepada Yeremia rencana Tuhan yang terbaik, yakni akan melepaskan orang Israel dari pembuangan Babel itu. Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan pesan-pesan Tuhan ini, sebagaimana itu kita temukan dalam Yeremia pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 sebelum khotbah ini. Di sana ditulis, aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara, dan Tuhan telah menentukan waktu, dan itu kita temukan dalam pasal 25 ayat 11-12, pasal 29 ayat 10. Semuanya ketiga-tiga ayat ini menunjuk Tuhan memberi waktu mereka 70 tahun di Babel itu dalam pembuangan. Saudara, apa pengajaran Tuhan yang kita bisa lihat lewat pengalaman orang Israel ini? Pertama, penderitaan itu ada batasnya, ada waktunya. Kalau bagi orang Israel Tuhan menentukan 70 tahun, bagi kita tidak ada yang tahu toh. Tetapi Tuhan mengharap agar kita tetap bersabar selama Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Kedua, penderitaan tidak selamanya. Seberapa lama pun diizinkan oleh Tuhan kita merasakan penderitaan, ada maksud Tuhan yang terbaik. Yang terbaik Bapak Ibu, lewat penderitaan itu, yakni Allah mau mendidik kita secara rohani. Agar lewat penderitaan hidup kita itu, kita akan semakin mengenal Tuhan. Mau merubah diri kita dari segala bentuk kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, pelanggaran kita selama ini. Mau mengikuti rencana Allah yang terindah. Ketiga, Tuhan sudah memberi kita kemampuan menjalani tahun 2023 dengan berbagai-bagai macam pengalaman toh, baik suka maupun duka. Dan saat ini Tuhan akan memberangkatkan dan membekali kita ke tahun yang baru, tahun 2024. Tetapi sebelum kita tiba ke tahun yang baru itu, Tuhan menghendaki agar semangat hidup kita bangkitlah kembali sesudah masa-masa sulit dan berbagai-bagai keterpurukan yang mungkin melanda hidup kita di tahun 2023 ini.
bisa kita lewati semuanya. Meskipun semua itu pasti membuat kita sedih, pedih, pahit. Tetapi kita tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan itu. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan melupakan ibadah, melupakan doa, mengabaikan berbagai-bagai kebutuhan rohani yang kita sangat-sangat perlukan. Jangan abaikan itu, Bapak Ibu. Percayalah, masa depan kita masing-masing sudah dijamin oleh Tuhan. Oleh Yesus Kristus yang kelahirannya baru kita rayakan. Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan bagi kita. Jehovah do partugi jala mualni olop-olop bagi kita di tahun 2024 besok, sebagaimana kita akan dapatkan. Pengajaran kedua, hanya Tuhan pemimpin sejati dan sumber penghiburan bagi kita. Saudara, kelepasan dari berbagai-bagai persoalan, permasalahan hidup pastilah merupakan dambaan keinginan, harapan dari seluruh umat manusia siapapun dia Kita semuanya merindukan lepas dari berbagai-bagai persoalan permasalahan hidup itu. Setiap orang di antara kita pernah dan bahkan sering menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kita. Misalnya persoalan rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sekolah atau studi anak-anak, atau hubungan anak-anak kita dengan calonnya masing-masing. Itu juga banyak menimbulkan permasalahan bagi orang tua, dan masalah-masalah lain seperti dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu, mungkin sekali banyak di antara kita, termasuk para pendengar khotbah ini saat ini, dan orang-orang percaya kepada Yesus lainnya yang berusaha mencari jalan-jalan keluarnya sendiri. Memang pasti tidak masuk akal kalau di zaman modern sekarang ini, di saat begitu berkembangnya pelayanan medis kedokteran, sudah banyak rumah sakit yang bagus, tetapi masih ada saja orang-orang sakit yang cari jalan pintas lewat paranormal, mencari dukun, dan melakukan hal-hal negatif, seperti misalnya mau mabuk-mabukan, supaya dengan demikian pikirnya semua stresnya akan habis. Sayang sekali Bapak Ibu kalau itu terjadi. Saudara, khotbah kita di minggu paling akhir di tahun 2023 ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan pemimpin sejati dan sumber penghiburan bagi kita. Sebagaimana topik atau tema minggu sesudah Natal ini, 31 Desember 2023. Betul bahwa kita orang percaya pada Yesus juga tidak ubahnya seperti umat Israel. Terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan hidup, seolah-olah bagi kita tidak ada lagi jalan keluar. Banyak yang menyebabkan sehingga tangisan dan air mata kita bercucuran. Ya, betul itu. Dan itu realita. Kesedihan dan duka silih berganti mendera hidup kita. Belum selesai yang satu, yang lain sudah muncul lagi. Sehingga bisa saja tumpang tindih. Seperti kata pepatah, lama sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Saudara, meski seperti itulah gambaran perjalanan hidup kita, tetapi khotbah ini sekarang mengingatkan kita, mendorong kita. Hanya Tuhan pemimpin sejati dan sumber penghiburan bagi kita, sumber kesembuhan bagi kita, sumber pemberi berkat bagi kita, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan ragu lagi kepada Tuhan kita ini. Serahkan dan andalkan Yesus, Sang Juru Selamat kita itu, yang mampu memenangkan kita dari kuasa maut. Bersama Yesuslah kita dapat melakukan dan memenangkan berbagai-bagai pertarungan atau ancaman hidup ini. Bersama Yesuslah kita akan ada jalan keluar. Bersama Yesuslah, maka pasti tidak ada yang sukar kita jalani hidup ini. Bersama Yesuslah kita menempuh jalan rata dan tidak lagi tersandung sebagaimana ayat 9 khotbah kita ini. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, semua janji Tuhan pasti digenapi. Maka percayalah kepada janji atau firman Tuhan. Saudara, pada ketiga-tiga ayat khotbah kita ini, pasal 31 ayat 7, 8, 9, Tuhan sedang merancang yang terbaik bagi umatnya yang saat itu sedang menderita, merana di pembuangan Babel. Nah, apakah nubuatan Yeremia itu terjadi? Apakah masa depan terbaik yang penuh dengan harapan serta damai sejahtera bagi umatnya yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi? Oh, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tadi juga sudah kita katakan. Semuanya terjadi di tahun 538 BC, yakni setelah 70 tahun.
Tuhan menyuruh Raja Kores dari Persia menundukkan Babel dan mengeluarkan dekret mengembalikan semua orang buangan sebagaimana percis seperti nubuatan Yeremia dalam khotbah ini. Saudara, ini membuktikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan selalu akan digenapi, Bapak Ibu. Digenapi. Percis seperti Yesaya 55 ayat 11, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Rencana dan kehendak Tuhan akan terjadi, Bapak Ibu. Tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia rencana Tuhan itu. Tuhan tidak pernah berbohong atau menunda kehendaknya yang indah itu. Oleh karena itu, khotbah ini sekarang mengajar kita, Bapak Ibu. Kalau kepada orang Israel terjadi restorasi, rehabilitasi, pemulihan atas keadaan mereka yang menderita selama 70 tahun di pembuangan Babel itu, maka hal seperti itu juga, yakni restorasi, rehabilitasi, dan perubahan atau perbaikan hidup juga akan terjadi kepada saya, kepada saudara, kepada kita, kepada gereja kita, kepada bangsa kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan, Jehovah do partugi dalam mual ni odopolop bagi hidup kita, maka di dalam hidup kita, di dalam hidup saya, di dalam hidupmu, Bapak Ibu, akan terjadi perubahan ke arah yang baik di tahun 2024, besok dan seterusnya. Saudara, tahun 2024 tentu saja masih gelap bagi kita. Tidak ada yang bisa memprediksi, meramal-ramal apa yang akan terjadi besok, terjadi 2024. Baik menyangkut situasi di tahun politis, pemilu berjalan di tahun 2024. Kita tidak tahu keadaan ekonomi atau keadaan alam. Apakah ada erupsi? Apakah ada gunung Merapi? Apakah masih akan terjadi pandemi coronavirus varian EJ5 turunan Omicron, varian of interest VOI yang baru menurut WHO, World Health Organization? Nggak tahu kita, Bapak Ibu, semuanya itu. Tetapi sekali lagi, percayalah, jadikanlah Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan bagi kita. Jehovah do partugi dalam mual niolopolop bagi kita. Sebagaimana topik minggu terakhir di tahun 2023 ini. Sebelum kita menyeberang ke tahun yang baru. Dan di tahun 2024 nanti, Tuhan akan memimpin kita ke sungai-sungai berkat, ke jalan-jalan yang rata, sehingga kita tidak akan tersandung lagi. Dakta suladik behita di bekasan ngulun, Bapak Ibu. Dialah Bapak kita. Dan kita anak sulungnya. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu sesudah Natal 31 Desember 2023, terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9 ini, agar semakin banyak yang percaya dan menghidupi seruan topik Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Jehovah do partugi jala mual ni odopolop. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat hari Minggu sesudah Natal, 31 Desember 2023, minggu terakhir di tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah tiba di minggu paling akhir di tahun 2023. Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kami selama 2023 ini. 365 hari sudah kami jalani. Sekarang kami berada di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu yang sudah memberkati, melindungi, menyertai kami selama 1 tahun. Tuhan akan memberikan tahun yang baru besok, yakni tahun 2024. Terima kasih Bapak. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami selama ini. Dan juga di tahun yang baru, di tahun 2024 yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari semuanya itu ajar kami supaya kami menjadi orang-orang percaya
saya dan sandar kepada kekuasaan sendiri. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah lain di tahun 2024. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.